malam kan, ya kan? Maka sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Ilham, nomor BP 2422051. Di sini saya akan membacakan tugas tentang katalis. Yang pertama ada definisi katalis dan alasan katalis mempercepat reaksi. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis atau berubah secara permanen setelah reaksi berlangsung. Katalis mempercepat reaksi karena menyediakan jalur reaksi alternatif dengan energi aktivasi lebih rendah, sehingga lebih banyak molekul reaktan dapat bereaksi dalam waktu yang sama. Kemudian ada jenis-jenis katalis. Katalis terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang berada pada fase yang sama dengan reaktan, biasanya berbentuk cair. Yang kedua, ada katalis heterogen. Katalis ini berada pada fase berbeda dengan reaktan. Ini biasanya katalis yang berbentuk padat. Yang ketiga, ada katalis enzim. Katalis biologis berupa protein yang sangat spesifik terhadap substrat tertentu. Kemudian mekanisme reaksi katalis. Yang pertama ada homogen. Katalis membentuk senyawa antara intermediate dengan reaktan. Yang kedua ada heterogen. Reaksi terjadi di permukaan katalis melalui adsorpsi, reaksi, dan desorpsi. Yang ketiga ada enzim. Substrat berikatan pada sisi aktif enzim membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan pada katalis. Pada katalis homogen, kelebihannya reaksinya lebih cepat. Kekurangannya sulit dipisahkan menghasilkan limbah. Kemudian ada heterogen, mudah dipisahkan, bisa diregenerasi. Kekurangannya laju reaksi lebih lambat. Yang ketiga ada enzim, selektivitas tinggi, ramah lingkungan. Kekurangannya biaya lebih mahal, sensitif suhu dan pH. Kemudian contoh reaksi dan koleokimia dan bioenergi. Yang pertama ada biodiesel, yaitu transesterifikasi minyak sawit seperti NaOH, KOH, CaO, dan lipase. Yang kemudian ada hidrogenasi minyak, Ni sebagai katalis. Kemudian bioetanol, enzim amilase dan glukoamilase. Kemudian ada biogas, enzim mikroorganisme metanogen. Mengapa katalis mempercepat laju reaksi? Katalis menurunkan energi aktivasi, meningkatkan frekuensi tumbukan efektif, dan menstabilkan keadaan transisi reaksi. Kemudian support dan promotor katalis. Support katalis itu adalah bahan penyangga katalis aktif agar luas permukaan besar dan stabil. Contohnya Ai2O3, SiO2. Promotor katalis, zat tambahan yang meningkatkan aktivitas atau selektivitas katalis. Contohnya K2O pada katalis besi. Contoh katalis berdasarkan fase. Ada beberapa fase, yaitu padat, cair, dan enzim. Padat contohnya CaO, Ni, dan zeolit. Cair contohnya H2SO4, NaOH, dan KOH. Enzim contohnya lipase, amilase, protease. Kemudian regenerasi katalis. Regenerasi katalis adalah proses mengaktifkan kembali katalis yang telah mengalami deaktivasi. Contohnya melalui pembakaran deposit karbon, pencucian, atau perlakuan termal. Kemudian ada katalis mati. Katalis mati ialah katalis dikatakan mati jika sudah tidak mampu lagi mempercepat reaksi karena aktivitasnya menurun atau hilang. Penyebab katalis mati. Ada beberapa penyebab. Yang pertama, keracunan zat tertentu, penumpukan karbon, sintering akibat suhu tinggi, dan perubahan struktur katalis.
Kemudian ada harga katalis. Katalis cair, contohnya NaOH atau dan H2SO4 relatif murah. Katalis padat seperti logam, harganya sedang sampai mahal. Yang ketiga ada katalis enzim. Ini lebih relatif mahal. Harga tergantung kemurnian dan supplier katalis. Sifat katalis dan faktor aktivitas. Luas permukaan, keasaman atau kebasaan, kemudian stabilitas termal, ukuran pori, dan kondisi operasi suhu atau pH. Aplikasi katalis dan dosis. Biodiesel 0,5 sampai 1% berat minyak. Hidrogenasi lebih rendah 1%. Enzim bioenergi tergantung proses. Kinerja katalis. Kinerja katalis adalah kemampuan katalis dalam meningkatkan konversi dan selektivitas reaksi, serta kestabilannya selama digunakan. Parameter uji katalis. Ada beberapa parameter. Yang pertama aktivitas katalis. Yang kedua selektivitas. Ketiga konversi reaksi. Keempat umur katalis. Yang kelima stabilitas termal. Kemudian ada karakterisasi katalis dan tujuannya. Karakterisasi katalis adalah proses analisis sifat fisik dan kimia katalis untuk mengetahui struktur dan performanya. Waktu karakterisasi katalis. Karakterisasi dilakukan sebelum penggunaan, setelah penggunaan, dan setelah regenerasi katalis. Kemudian perbandingan sebelum dan sesudah digunakan. Perubahan yang terjadi. Ada beberapa perubahan. Yang pertama, penurunan luas permukaan. Kedua, perubahan struktur kristal. Ketiga, penumpukan kotoran. Dan keempat, penurunan aktivitas. Kemudian faktor yang mempengaruhi kinerja katalis. Ada beberapa faktor, yaitu suhu dan pH, konsentrasi reaktan, waktu reaksi, jenis dan dosis katalis, dan kondisi operasi proses. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah kata, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.